Resmi, FAM Malaysia akhirnya di-banned FIFA. Mana nih suaranya timnas Malaysia yang katanya kebal dari peraturan FIFA dan tidak akan disanksi mereka setelah carut marut beberapa. Malaysia pula dapat malu. Okey, ni kes Ketahuan betul-betul bersalah tapi masih saja ngeyel guys. Dan pada akhirnya guys ya, FIFA bertindak tegas kepada FIM bahwa resmi guys ya, banding dari FAM telah resmi ditolak. FAM dan TMJ tetap ngotot walau banding ditolak FIFA. Netizen Malaysia mulai muak. Kalau kita ngomongin drama sepak bola paling panas di Asia Tenggara belakangan ini, rasanya sulit banget buat nggak nengok ke Malaysia. Negara tetangga kita itu lagi di tengah badai besar. Bukan karena kalah di lapangan, bukan karena gagal lolos turnamen, tapi karena masalah jauh lebih serius, yaitu Federasi Sepak Bola mereka, FAM, resmi ditolak bandingnya oleh FIFA. Iya, ditolak mentah-mentah. Dan yang bikin publik makin panas, setelah keputusan final FIFA keluar, bukannya refleksi atau minta maaf, orang-orang paling berpengaruh di balik federasi justru masih ngotot nggak mau mengaku salah. Termasuk salah satu tokoh paling kuat di sepak bola Malaysia, TMJ, Tunku Mahkota Johor. Ini bukan sekedar drama, ini bukan sekedar salah paham, ini cerminan masalah serius di level tertinggi sepak bola Malaysia. Dan yang menarik, justru fans Malaysia sendiri mulai muak. Komentarnya keras, belak-belakan, bahkan banyak yang sampai bilang, "Sumpah, pengurus bola di sini dungu banget." Kasar? Iya, tapi itulah yang terjadi. FIFA tolak banding FAM. Kronologinya sebenarnya cukup simpel. FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, dilaporkan melanggar sejumlah aturan administratif dan regulasi FIFA. Investigasi berjalan, mereka dipanggil, mereka membela diri. Tapi setelah penyelidikan resmi, FIFA memutuskan FAM salah dan menjatuhkan sanksi. Apa langkah berikutnya? Biasanya federasi akan introspeksi, bikin klarifikasi resmi, terima keputusan, dan mulai berbenah. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. FAM naik banding dan banding itu ditolak. Artinya apa? Keputusan final tidak bisa diganggu-gugat. Namun alih-alih mengakui kesalahan, mereka masih aja ngeles, masih aja lempar bola, masih aja bilang bukan salah mereka. Ini kayak orang ketahuan nyontek di ujian, udah dikasih bukti, tapi masih ngakunya, bukan gue, itu pensilnya yang salah. Iya, absurd. Netizen Malaysia meledak. Yang bikin situasi makin panas justru reaksi dari masyarakat mereka sendiri. Fans Malaysia sampai bilang, "Kami cinta bola Malaysia, tapi pengurusnya kenapa ngeyel banget?" Setiap kali ada isu atau masalah, respon dari pihak FAM hampir selalu sama. Bukan salah kami, pihak lain yang salah. FIFA bias, media salah tafsir. Dan pola ini bukan sekali dua kali, ini berulang dan fans akhirnya cakek. Kalau lu lihat kolom komentar media di Malaysia, itu panas banget. Bukan panas karena euforia menang, tapi panas karena rasa frustasi. Banyak yang bilang, kita bukan kalah di lapangan, tapi kalah di kepala. Itu menyakitkan, tapi jujur, TMJ ikut ngotot. Sekarang kita bicara tokoh besar, TMJ. Buat yang belum tahu, TMJ itu bukan orang sembarangan. Dia figur kuat di balik Johor Darul Ta'zim, klub paling profesional di Malaysia, bahkan salah satu klub terbaik di Asia Tenggara. Secara klub, sepak terjang TMJ itu luar biasa. Dia bisa bikin JDW punya fasilitas kelas Eropa, headquarters gila, organisasi rapi, ambisi besar. Tapi sayangnya, gaya kepemimpinan itu gagal diterjemahkan ke level federasi. Karena ketika kasus ini meledak dan FIFA mengumumkan keputusan final, yang terjadi bukan sikap rendah hati, bukan upaya kompromi, melainkan pembelaan diri. Di sejumlah media lokal, TMJ bicara seolah-olah federasi diperlakukan tidak adil. Seolah-olah mereka korban, seolah-olah ada konspirasi. Padahal yang menilai bukan netizen, bukan jurnalis, bukan rival politik. Yang menilai adalah FIFA, lembaga tertinggi sepak bola dunia. Institusi yang bahkan negara pun nggak bisa seenak jidat nyenggol. Kalau FIFA sudah bicara, itu harusnya selesai. Titik. Tapi tidak di Malaysia. Mereka masih ribut, masih ngeles. Resiko besar mengintai. Dan ini bagian paling menakutkan. Kalau federasi dianggap tidak kooperatif, FIFA bisa menjatuhkan sanksi lanjutan. Gak main-main. Bisa dibekukan, bisa dilarang ikut kompetisi internasional, bahkan dalam kasus ekstrim ban seumur hidup. Kalau itu terjadi, sudah tamat. Timnas Malaysia nggak bisa ikut kualifikasi Piala Dunia. Klub Malaysia nggak bisa tampil di AFC Cup atau Liga Champions Asia.
Pemain Malaysia nggak bisa tampil di turnamen resmi. Ibaratnya semua pintu ditutup. Nama Malaysia bakal hilang dari kalender internasional. Bukan karena lemah, tapi karena keras kepala. Belajar dari Indonesia. Yang bikin ironis makin kental adalah ketika kita bandingkan kasus Malaysia dengan Indonesia. Kita juga pernah disanksi FIFA, PSSI dibekukan. Tapi langkah pertama yang diambil waktu itu sederhana. Mengakui kesalahan, merapikan roadmap pembenahan, buka komunikasi dengan FIFA. Bukan ngotot, bukan ngeles, bukan menyalahkan pihak lain. Hasilnya, perlahan kepercayaan dunia kembali. Indonesia bahkan dipercaya menggelar event resmi FIFA, yaitu U20 meski batal, dan sukses besar menggelar Piala Dunia U17 2023. Itu bukan prestasi instan, itu buah dari sikap accountability, tanggung jawab, bukan pencitraan, bukan defensif. Dan itulah yang hilang di Malaysia hari ini. Budaya yang salah. Kalau kita lihat lebih dalam, kasus ini tidak cuma soal sanksi. Ini cermin budaya dalam manajemen olahraga Malaysia. Selama federasi dipenuhi orang-orang alergi kritik, yang selalu merasa jadi korban, yang selalu mencari kambing hitam, maka mustahil sepak bola bisa maju. Karena sepak bola modern bukan soal ego, bukan soal status, bukan soal siapa paling tinggi. Ini soal profesionalisme. Dan fans akhirnya mulai putus asa. Ada satu hal menarik. Fans Malaysia bukan marah karena benci, mereka marah karena cinta. Mereka kecewa bukan karena ingin menghancurkan sepak bola negaranya, tapi karena ingin melihat perubahan. Banyak komentar di media mereka yang bilang, kami sayang bola Malaysia, tapi pengurusnya kenapa ngeyel banget? Ada juga yang nulis, kita kalah bukan di lapangan, tapi kalah di mentalitas federasi. Dan komentar-komentar seperti ini penting, karena itu artinya publik masih peduli. Yang jadi masalah, mereka sudah kehilangan harapan kalau perubahan bisa datang dari atas. Dan ketika publik mulai kehilangan harapan, itulah tanda bahaya terbesar. TMC punya potensi, tapi sebenarnya buat yang objektif, TMC punya kapasitas besar. Dia visioner, dia mampu menggerakkan resource besar. Tapi kemampuan yang bagus di level klub belum tentu cocok di level federasi. Federasi bukan perusahaan pribadi, bukan kerajaan mini. Federasi harus transparan, harus tunduk pada regulasi internasional. Kalau masih pakai gaya, aku paling benar, aku paling berkuasa, nggak akan jalan. Dan itulah yang banyak orang lihat hari ini. Ada kesan bahwa FEM merasa kebal kritik. Padahal FIFA tidak peduli status individu. Yang mereka lihat cuma kepatuhan terhadap aturan. Kalau gagal, ya sanksi, selesai. Contoh Kuwait, Nigeria, Zimbabwe. Buat yang belum tahu, FIFA punya sejarah nggak ragu membekukan federasi nasional. Dulu Kuwait dibekukan, Nigeria juga, Zimbabwe pun sama. Kenapa? Karena campur tangan dan sikap tidak kooperatif. Kalau Malaysia terus keras kepala, mereka bisa masuk daftar berikutnya. Dan percaya deh, itu bakal menghancurkan reputasi mereka dalam semalam. Fans mungkin bisa memaafkan hasil buruk, tapi mereka tidak akan memaafkan kesombongan. Dan sekarang FAM dan TMJ ada di titik itu. Fans menunggu, dunia melihat, FIFA memperhatikan. Langkah mereka berikutnya akan menentukan masa depan sepak bola Malaysia. Kalau mereka mau merendah, ini bisa jadi awal perubahan. Tapi kalau mereka tetap keras kepala, maka mereka sedang menggali lubang sendiri. Akhirnya drama ini bukan cuma soal dokumen, bukan sekedar soal sanksi administratif. Ini bicara tentang mentalitas. Apakah federasi siap bertanggung jawab atau tetap bersembunyi di balik ego? Karena pada akhirnya, yang bikin sebuah negara maju dalam sepak bola bukan cuma bakat, tapi kejujuran dan kerendahan hati. Dan bagi Malaysia, waktu mereka hampir habis. Pilihan ada di tangan mereka.